Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Mahoka Koko Naratosei Magian Company volume pertama chapter ke-10. Di chapter ini bakal dibahas tentang pencurian teknologi reaktor bintang bagian ketiga. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Keesokan harinya, Tatsuya dan juga Miyuki menerima sebuah panggilan telepon dari seseorang di rumah kedua mereka. Dan saat mereka menerima panggilan itu, akhirnya muncullah seseorang di layar monitor. Dan ternyata orang itu adalah Kuroba Ayako. Dan setelah mereka saling menyapa satu sama lain, Miyuki pun lalu bertanya kepada Ayako, kenapa Ayako menghubungi mereka di pagi ini. Lalu Ayako pun langsung menjawab. Ayako bilang kepada Miyuki bahwa sebenarnya hal ini tidaklah terlalu mendesak. Tetapi ada sesuatu hal yang ingin dia bicarakan dengan mereka berdua. Dan masalah ini ada kaitannya dengan Tookami Ryosuke. Miyuki dan juga Tatsuya yang telah mendengar hal itu, mereka pun lalu menjadi sangat terkejut. Lalu Miyuki dan juga Tatsuya akhirnya memutuskan untuk bertemu secara langsung dengan Ayako, karena mereka ingin membahas masalah ini secara langsung. Dan panggilan pun akhirnya selesai. Lalu setelah Tatsuya, Miyuki dan juga Lina sampai di tempat Ayako, Ayako pun langsung memberitahu semua informasi yang telah dia dapatkan tentang Tookami Ryosuke. Dan Ayako memberitahu mereka jika Tookami Ryosuke itu adalah pion dari pemimpin organisasi FHR, yaitu Rena Cavalier. Tetapi Tatsuya, Miyuki dan juga Lina yang mendengar hal itu, mereka pun tidak terkejut sama sekali. Karena sebenarnya mereka telah mengetahui tentang hal ini. Sedangkan Ayako yang melihat jika Tatsuya tidak terkejut sama sekali, dia pun dengan ragu-ragu bertanya kepada Tatsuya, apakah sebenarnya Tatsuya sudah mengetahui tentang hal ini. Dan Tatsuya dengan ragu-ragu, dia pun lalu memberitahu Ayako. Tatsuya bilang kepada Ayako bahwa sebenarnya dia telah meminta Stars untuk melakukan penyelidikan tentang Tookami. Sehingga dia dan juga yang lainnya sudah mengetahui jika Tookami itu adalah bawahan dari Rena Cavalier. Sedangkan Ayako yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat kecewa. Karena ternyata informasi yang dia kumpulkan tidak berguna sama sekali bagi Tatsuya. Tetapi setelah itu, Ayako pun dengan sangat serius langsung bertanya kepada Tatsuya. Ayako bertanya, apakah Tatsuya juga sudah tahu jika orang yang telah berusaha untuk mencuri teknologi reaktor bintang, ternyata orang itu adalah Janus. Tatsuya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut, karena dia tidak tahu tentang hal ini. Dan Tatsuya pun langsung bertanya kepada Ayako, apakah Janus itu adalah nama dari seseorang. Bahkan Lina yang dulunya adalah komandan Anji serius, ternyata dia juga tidak pernah mendengar tentang Janus. Lalu setelah itu, Ayako pun dengan sangat bangga langsung menjelaskan semuanya kepada mereka. Ayako bilang bahwa Janus itu adalah sebuah kode name atau nama alias yang telah digunakan oleh dua orang penyihir kriminal internasional. Dan Janus telah dikenal banyak orang sejak 2 tahun yang lalu, dan dia yakin jika markas mereka berada di Eropa Timur. Lina yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai mengerti. Dan Lina pun akhirnya tahu alasan kenapa dia tidak pernah mendengar Janus adalah karena Janus baru terkenal sekitar 2 tahun yang lalu. Sedangkan dia sudah pindah ke Jepang sejak 3 tahun yang lalu. Dan wajar saja dia tidak tahu tentang Janus, karena dia sudah tidak aktif di kelompok Stars. Lalu setelah itu, Tatsuya pun langsung bertanya kepada Ayako, apakah Ayako tahu apa tujuan dari Janus? Tetapi Ayako yang mendengar pertanyaan itu, dia pun langsung memberitahu Tatsuya. Ayako bilang kepada Tatsuya
bahwa sebenarnya informasi ini telah dia curi dari Tookami dan juga Rena Cavalier. Karena kemarin malam saat pesta sedang berlangsung, Tookami telah secara diam-diam membuat panggilan dengan Rena Cavalier, sehingga dia melakukan penyadapan terhadap panggilan itu. Dan dari pembicaraan mereka, akhirnya dia pun mendapatkan sebuah informasi. Dan informasi itu membuktikan jika Tookami Ryosuke adalah bawahan dari Rena Cavalier. Dan juga kemungkinan pencuri yang ingin mencuri teknologi reaktor bintang, mereka itu adalah Janus. Dan perlu diketahui, Ayako adalah seorang penyihir dari keluarga Yotsuba yang memiliki 2 sihir unik. Dan kedua sihir itu adalah Mok Teleportasi dan juga Polar Diffusion. Dan khususnya untuk sihir Polar Diffusion, sihir ini adalah sebuah sihir unik yang dapat memanipulasi suara dan juga gelombang. Sehingga Ayako dapat dengan mudah memanipulasi suara dalam jarak 20 meter. Dan dengan sihir inilah, Ayako pun akhirnya bisa dengan sangat mudah menyadap sebuah panggilan telepon dan merekamnya ke dalam sebuah perangkat perekam. Lalu setelah itu, Ayako pun langsung memutarkan hasil rekaman telepon Tookami dan juga Rena Cavalier kepada Tatsuya dan juga yang lainnya. Dan ternyata benar saja di dalam rekaman itu terdengar sangat jelas suara Tookami sedang mengobrol dengan seorang wanita. Dan wanita itu pastilah Rena Cavalier. Dan setelah mereka mendengarkan hasil rekaman itu, Miyuki pun lalu bilang kepada Tatsuya. Miyuki bilang bahwa rekaman ini telah membuktikan jika Tookami bukanlah dalang dari pencurian itu. Dan kemungkinan besar pencuri itu adalah Janus. Lalu Ayako langsung bertanya kepada Tatsuya, apakah Tatsuya tahu tujuan dari Janus yang sebenarnya? Tatsuya yang mendengar hal itu, dia pun langsung menjelaskan semuanya kepada mereka. Tatsuya bilang bahwa yang dia tahu jika Janus itu adalah kriminal internasional yang telah banyak mencuri data-data penting untuk dijual ke pasar gelap, karena mereka ingin mendapatkan banyak keuntungan. Tetapi di dalam kasus ini, dia sedikit agak ragu dengan hal ini. Karena dia sangat yakin jika ada sesuatu hal yang lain yang pasti diincar oleh Janus selain uang. Karena data yang berhubungan dengan reaktor bintang adalah metode pembuatan relik buatan. Karena tanpa adanya relik buatan, maka reaktor bintang akan berhenti bekerja jika pengendaliannya dihentikan. Bahkan jika relik buatan itu tidak ada, maka untuk terus membuat reaktor bintang aktif, maka para penyihir harus tetap ada di sebelah reaktor bintang terus-menerus untuk selalu mengaktifkan urutan sihirnya. Dan untuk saat ini, reaktor bintang telah menggunakan relik buatan untuk bisa terus aktif bekerja. Dan relik buatan yang telah berhasil dia ciptakan, dia beri nama dengan nama Magistor. Dan Magistor telah menjadi suatu alat untuk menyuplai energi sihir ke dalam reaktor bintang, agar reaktor bintang dapat aktif terus-menerus. Bahkan kemungkinan saat ini, Magistor adalah teknologi yang paling maju. Dan kemungkinan Janus telah mengetahui tentang Magistor, karena Magistor bisa digunakan untuk tujuan yang lain. Sehingga menurutnya tujuan Janus ingin mencuri teknologi reaktor bintang adalah karena mereka ingin mendapatkan metode pembuatan relik buatan, yaitu Magistor. Semua orang yang mendengar hal itu, mereka pun akhirnya mulai mengerti. Tetapi Tatsuya dengan sangat tenang, dia pun lalu bilang kepada mereka. Tatsuya bilang bahwa walaupun Janus berhasil mencuri metode pembuatan dari Magistor, tetapi mereka tidak akan mampu untuk menirunya. Lalu setelah itu, Tatsuya pun langsung memberitahu mereka semua. Tatsuya bilang bahwa berkat informasi yang diberikan oleh Ayako, akhirnya dia bisa tahu sesuatu. Jika tujuan dari Janus selanjutnya adalah kantor FLT. Karena mereka pasti telah menduga jika data Magistor ada di kantor FLT. Semua orang yang mendengar hal itu, mereka pun akhirnya langsung mengerti. Pada tanggal 4 Mei, atas perintah dari Tatsuya, akhirnya Tookami pun langsung datang ke kantor utama perusahaan Meijin Company yang ada di wilayah Machida. Dan setelah dia sampai di kantor, dia pun langsung disapa oleh rekan kerjanya, yaitu Saingusa Mayumi. Lalu Tookami langsung bertanya kepada Mayumi, apa yang harus mereka lakukan hari ini. Tetapi Mayumi lalu menjawab. Mayumi bilang kepada Tookami
bahwa untuk saat ini mereka tidak perlu pergi ke Izu, karena dia telah ditugaskan oleh Tatsuya untuk membereskan semua dokumen dan memberikan dokumen itu kepada polisi. Dan perlu diketahui, ternyata Mayumi telah ditugaskan oleh Tatsuya untuk menjadi rekan dari Tookami dalam menyelesaikan masalah tentang pencurian teknologi reaktor bintang. Dan lebih jelasnya, Mayumi ini adalah orang yang akan mengawasi gerak-gerik dari Tookami, karena Tookami saat ini masih dicurigai. Tetapi di sini Tookami menjadi sangat bingung. Dia berpikir, jika Mayumi yang ditugaskan untuk menjadi rekannya dalam menyelesaikan masalah pencurian ini, maka mereka akan sangat sulit untuk bekerja sama di malam hari, karena Mayumi harus bolak-balik ke rumahnya yang jaraknya cukup jauh. Dan di sini Tookami sangat bingung apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Tatsuya, dan kenapa Tatsuya menugaskan Mayumi untuk menjadi partnernya. Di sisi lainnya, di kantor utama FLT, saat ini Tatsuya sedang mempersiapkan semua persiapannya untuk menangkap Janus, karena dia khawatir jika Janus akan segera melakukan tindakan di kantor FLT. Dan saat ini, pusat pengembangan relik buatan Megistore yang ada di kantor FLT, tempat itu telah dijaga dengan sangat ketat dan di bawah pengawasan dari Fujibayashi Kyoko. Lalu tiba-tiba, Kyoko pun mendapatkan jejak peretasan dari sistem jaringan FLT. Lalu dengan sangat serius, Kyoko pun langsung memberitahukan hal ini kepada Tatsuya. Tetapi ternyata hal ini sudah diperhitungkan oleh Tatsuya. Dan Tatsuya pun langsung memberitahu Kyoko. Tatsuya bilang bahwa yang Janus inginkan adalah data dari Megistore, sehingga dia yakin jika Janus gagal dalam mencuri data di dalam kantor, maka mereka pasti akan melakukan peretasan. Dan hal ini akan memberikan mereka petunjuk dari keberadaan Janus saat ini. Kyoko yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kagum kepada Tatsuya, karena ternyata Tatsuya dapat mengetahui hal ini dengan sangat cepat. Lalu Kyoko dengan nada yang sangat santai bilang kepada Tatsuya bahwa dia akan menangani masalah ini dengan sangat baik. Dan pembicaraan pun akhirnya selesai. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.